Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NPM 1921010160, jurusan HKI C. Saya ingin mempresentasikan kelompok 1 sampai 12. Kelompok pertama yang berjudul pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat yang menimbulkan perbedaan paham antara lain. Perdata berarti menyangkut masalah orang perorangan, tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa? Selain itu, berbagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu conflict of law. Dalam bahasa Indonesia, hukum perselisihan privat internasional law yang menimbulkan konotasi bermacam-macam, sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada arti tanpa adanya konflik, sehingga timbul ajakan conflict of law itu diganti saja dengan conflict of lawyer. Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu, karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing. Hubungannya yang bersifat internasional sumbernya semata-mata hukum nasional belaka. Tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum, choice of law. Memilih hukum mana yang akan berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu ketika. Kelompok kedua, titik-titik pertalian menurut Sudargo Gautama. Titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu, kaitan connection antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat negara dan juga sistem hukumnya. Kewarganegaraan nasionalis, pihak pewaris tempat kediaman, tetap domisili pewaris, letak benda, situs rai. Tempat perbuatan hukum dilakukan, tempat perkara diajukan, forum, macam-macam titik pertalian. 1. Titik pertalian primer TTP Origin and Domain meliputi kewarganegaraan, bendera, kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan intern. 2. Titik pertalian sekunder dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer TTP merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan, bendera, kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dan benda, tempat ditandatangani kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan resmi yang penting. Kelompok 3, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultur agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru. Selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harris Soce menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Kelompok 4, penunjukan kembali Renvoy. Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum. Yang semula menunjuk Renvoy terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk Renvoy adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya Renvoy timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Renvoy dan sifat nasional dari HPI. Masalah Renvoy mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil, masalah supranasional atau nasional. Jika dianggap HPI bersifat supranasional, maka tentunya tidak ada tempat untuk Renvoy. Kaidah-kaidah HPI menurut pandangan ini berasal daripada tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuatan UU nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apabila pembuat UU mengoper atau menolak Renvoy. Maka HPI yang bersifat supranasional inilah yang selaku berlaku. Tidak semua penulis setuju dengan Renvoy, yaitu Renvoy tidak logis. Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Renvoy membawa ketidakpastian hukum.
Terdapat alasan-alasan pro Renfrew, yaitu Renfrew memberi keuntungan praktis, jangan plus royalty Willy Roy, raja-raja itu sendiri keputusan-keputusan yang berbeda dan harmoni dari keputusan-keputusan. Kelompok 5. Kualifikasi. Beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi, diantaranya adalah qualification, classification, characterization dari bahasa Inggris, qualification dari bahasa Prancis, qualification, characterization Latin, Gesellschaften dari bahasa Jerman, kualifikasi dari bahasa Belanda. Di dalam HPI kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi lekvorik, kualifikasi lekwausa, kualifikasi bertahap yang terdiri dari 2, yaitu kualifikasi otonom. Forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Kelompok 6. Ketetapan umum. Prinsip ketetapan umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional. HPI dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara, walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda. Suatu negara ketika berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketetapan umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketetapan umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Penerapan ketetapan umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lain dalam HPI seperti prinsip nasionalis, domisili, serta pelanjutan keadaan hukum atau hak yang telah diperoleh. Kelompok 7. Penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan keinginannya sebab baginya berlaku hukum asing. Istilah penyelundupan hukum lainnya ialah withholding, dapat juga diartikan suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu, akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lekvori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Kelompok 8. Pilihan hukum dalam HPI. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan, sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa, hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu, dan tergantung lex causa yang tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor non yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat membuat pilihan hukum. Pilihan hukumnya adalah forumnya sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional yang memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Kelompok 9. Hak-hak yang telah diperoleh dalam bidang hukum perdata internasional. Istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy Inggris. Ajaran hak-hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikannya, bukan hukum asing yang dikesampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan digunakan. Prinsip hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal 16 AB JO pasal 3 AB yang menganut prinsip nasionalitis, menurut Wirjono Projikoro dapat dilihat hanya unsur-unsur pelanjutan keadaan, seolah-olah prinsip pelanjutan keadaan hukum atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia.
Satu dan lain karena dalam pasal 16 AB ini digunakan kata Glisben Freeben dari peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Juga pasal 17 AB yang menganut asas like rai sitai pada pokoknya berdasarkan pula atas prinsip kelanjutan keadaan hukum. Kelompok 10 yang berjudul persoalan dan penyelesaian persoalan. Pendahuluan incidental question dalam HPI adalah suatu persoalan masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim Profesor Cheshire dalam bukunya Private International Law. Ada kalanya dalam suatu perkara HPI pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga suatu masalah subsidiar setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan, maka kemungkinan dan kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI lain untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Kelompok 11, penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum, terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan peraturan. Transposition adalah pemindahan transfer dari hubungan-hubungan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Kelompok 12, timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum. Diberlakukan terhadap semua negara asing. Pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contoh, pemaikan serentak, timbal balik, dan pembalasan. Hukum acara perdata Jerman tentang kemungkinan berperkara bebas biaya. Orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa untuk bidang hukum orang asing. Tidak ada keraguan bahwa masalah timbal balik besar artinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.